Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada pagi menjelang siang kita bisa melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Mari kita tawassul membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin jami'il ulama'il 'amilin wal awliya'i was suhada'i was sholihin wa ila hadratin jami'i masyayikh lirwaya wa ila hadratin khususan muallif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajian yang lalu kita telah membahas tentang etika seorang alim, etika orang yang berilmu dan ulama, yaitu etika tawadu, rendah hati, dan mujanibatul ujub, menjauhi sikap ujub, menjauhi sikap tinggi hati, bangga diri, dan menjauhi sikap merendahkan orang lain. Dilanjutkan dalam pengajian ini, simatul alimi, tanda-tanda orang yang berilmu. Al-amalu adalah amal atau mengamalkan, bima dengan sesuatu, alima yang alim itu mengetahuinya. Jadi tanda-tanda orang alim adalah mengamalkan ilmunya, gitu. Wal yakun, dan wal yakun, dan ada min syimatihi, dari tanda-tanda al-alim, al-amalu, yaitu amal, bi ilmihi, dengan ilmunya alim. Jadi tanda-tanda orang alim adalah amal atau mengamalkan ilmunya atau mengaplikasikan ilmunya. Artinya tidak omdo gitu. Ya kan, tidak ngomong doang tapi mengamalkan ilmunya, gitu. Wahathun nafsi, dan menganjurkan diri, ala ayat tamiro, atas mengamalkan an-nafs itu, bima dengan sesuatu, ya'muru, yang alim itu melaksanakan, ya memerintahkan, ya'muru yang memerintahkan alim itu, bihi dengan
ma. Dan tanda-tanda dari orang alim juga adalah dia menganjurkan terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu yang dia perintahkan gitu. Jadi orang alim itu kan biasa kalau dalam memberi pengajian ataupun membaca buku-buku agama itu kan isinya kan perintah dan larangan gitu kan, memerintahkan untuk beribadah, memerintahkan untuk berbuat baik, amal soleh gitu kan. Nah, orang alim itu ciri-cirinya adalah menganjurkan dirinya untuk melakukan sesuatu atau segala sesuatu yang diperintahkan seperti ibadah, sholat, zakat, puasa Ramadan, haji dan lain sebagainya. Walayakun, dan janganlah ada alim itu mimman, itu bagian dari seseorang qala, yang berfirman Allah ta'ala mahalur Allah fihim, dalam menjelaskan man, apa yang Allah katakan, apa yang Allah firmankan, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Jadi janganlah seorang alim itu menjadi golongan yang Allah ceritakan, Allah jelaskan dalam ayat ini, yaitu mathalul ladzina, ya kan, sifat-sifatnya atau perumpamaannya orang-orang, ya kan, humilu, yang diberi atau yang dibawahi at-taurata, kitab Taurat, summa lam yahmiluha, kemudian alladzina itu tidak melakukan atau tidak membawa Taurat itu, kamatsalil himari, seperti, ya kan, seperti himar. Himar itu kuda kecil atau keledai gitu. Seperti keledai, yahmilu, yang membawa himar itu asfaro, terhadap kitab-kitab. Kenapa asfaro di sini? Karena kalau di Taurat itu kan safar gitu. Safar apa gitu. Asfar ini adalah jamak dari asfar, ini jamak dari safaro itu. Jadi makanya ini kitab ya. Kalau di kitab ini kan di dalam Al-Quran itu kan ada surah, surat gitu ya, surat, ayat gitu ya. Nah, tapi kalau di Taurat itu asfar gitu, perjalanan gitu ya. Nah ini janganlah seperti orang alim itu, jangan seperti golongan yang digambarkan oleh Allah di dalam ayat ini, yaitu mereka yang membawa Taurat, gitu, membawa kitab Taurat seperti keledai yang membawa kitab gitu. Ya, kalau keledai itu kan maksudnya dia tidak paham kitab itu dan sudah pasti tidak mengamalkan apa yang ada di dalam kitab yang dibawanya. Namanya juga keledai, ya kan? Keledai itu kalau di Arab itu juga bagian dari umpatan gitu ya. Kalau orang Arab tuh kalau marah itu memanggil orang itu ya khumar gitu ya, ya himar gitu.
wahai keledai gitu. Nah itu jadi himar itu dengan tanda kutip binatang yang dalam konteks Arab ya, itu dijadikan sebagai umpatan atau sebagai cacian gitu. Nah, ini di sini juga dijadikan perumpamaan himar ini, keledai. Jadi kalau di waktu saya di Mesir itu keledai itu baik di desa maupun di kota itu banyak keledai untuk mengangkut barang dagangan gitu. Misalkan dagangan buah gitu ya, atau dagangan yang lainnya gitu. Nah, di sini orang alim kata Allah, ya jangan seperti mereka yang membawa kitab asfar, kitab Taurat seperti himar, seperti keledai membawa kitab gitu. Waqad qala, dan berkata Qatadah tu Bapak Qatadah ini adalah seorang kibaril muhaddisin, ulama besar muhaddis yang wafat di Mesir pada tahun 197. Nama aslinya adalah Abdullah bin Wahab. Maaf, bukan. Iya, memang beliau seorang ahli hadis, lahir 56 Hijriah, wafatnya 117 Hijriah. Ya memang beliau adalah seorang ulama ahli hadis, rijalul hadis dan tabi'in. Nama aslinya adalah Ibnu Du'amah As-Sadusi Al-Basri At-Tabi'i. Ya, tergolong tabi'in. Berarti tabi'in itu ulama yang atau generasi yang bertemu dengan sahabat gitu. Nah, apa yang dikatakan Qatadah fi qaulihi, di dalam firman Allah Ta'ala, mahalur Allah, wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu. Wa innahu, sesungguhnya Yakub ini cerita Nabi Yakub, ladzu ilmin, itu bagi orang yang memiliki ilmu, lima karena sesuatu, alamnahu yang aku kata Allah ajarkan kepada Yakub. Maksudnya apa ini? Jadi Yakub itu orang yang memiliki ilmu karena Allah yang mengajarkan Yakub tentang ilmu itu. Innahu, ini Qatadah menjelaskan, innahu, sesungguhnya Yakub, al-amilu, itu adalah orang yang mengamalkan, bima, terhadap sesuatu, alima, yang Yakub ketahui. Jadi maksud dari ayat wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu, menurut Qatadah adalah bahwa Nabi Yakub itu adalah orang yang mengamalkan sesuatu yang diketahuinya atau mengamalkan ilmunya gitu. Waruwiyah, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Nabi, qala, itu berkata Nabi, apa yang dikatakan, wailun adapun neraka. Nah, jadi kalau di kiai itu neraka wel gitu ya. Wailun adalah neraka, li jumma'il qauli, itu bagi orang-orang yang hanya bisa mengumpulkan
pendapat, hanya bisa mengumpulkan ucapan-ucapan. Wailun, adapun neraka, lil musirrina, itu bagi orang yang senantiasa melakukan dosa. Jadi Nabi ini mengatakan wailun li jumma'il qawli wa wailun lil musirrina. Neraka itu bagi orang yang mengkodifikasi, mengumpulkan pendapat-pendapat, omongan-omongan, tapi tidak diamalkan gitu maksudnya. Dan neraka juga, wailun itu juga untuk orang-orang yang senantiasa melakukan dosa. Yuridu, nah, Nabi menghendaki alladzina, terhadap orang-orang, yastami'una, yang alladzina itu mendengarkan, al-qaula, terhadap ucapan, ya kan, wala ya'lamuna, dan alladzina itu tidak mengamalkan, bihi, terhadap qaul. Jadi maksud jumma'il qauli itu Nabi menghendaki adalah orang-orang yang mendengarkan penjelasan-penjelasan, ngaji kuping, terus mendengarkan para ulama ngaji misalnya, tapi tidak diamalkan gitu. Nah, itulah yang ancaman bagi orang yang semacam itu, akan mendapatkan wail, mendapatkan neraka, katanya gitu. Warawa, dan meriwayatkan Abdullah bin Wahab. Nah, ini Abdullah bin Wahab juga sama seperti Qatadah, yaitu seorang kubaril muhaddisin, termasuk muhaddis besar. Nama aslinya adalah Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Basri. Ini orang Basra juga, sama dengan Qatadah, dan satu desa juga dengan Imam Al-Mawardi. Cuman dari Basra beliau hijrah ke Mesir, wafat di Mesir ya, pada tahun 197 Hijriah. Apa yang diriwayatkan? Ini annal hidiro, Nabi Khidir, sesungguhnya Nabi Khidir, ala nabiyina wa alaihi salam, qala, Nabi Khidir berkata, li Musa, kepada Musa alaihi salam, pada Nabi Musa alaihi salam, ya Ibnu Imran, wahai anak laki-lakinya Imran, ta'allama, belajarlah kamu al-ilma, terhadap ilmu, liya'mala, yang tujuannya untuk kamu lakukan, untuk kamu amalkan, bihi, dengan ilmu. Jadi ketika perjumpaan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya kan, Nabi Khidir ini berkata kepada Musa, wahai anak laki-lakinya Imron, belajarlah ilmu untuk kamu amalkan ilmu itu, gitu ya. Wala tata'allamhu, dan janganlah kamu, ya kan, belajar atau mempelajari terhadap ilmu itu, litahaddasa, tapi tujuannya hanya untuk menceritakan kamu itu, bihi, dengan ilmu itu. Jadi ilmu itu, kalau janganlah kamu belajar ilmu itu hanya untuk menceritakan ilmu itu, gitu.
fayakuna maka ada alaika atas kamu buruhun, kerusakannya ilmu. Buruhun itu ditafsirkan di ta'liknya ini ismuhu wa fasaduhu, artinya dosa dan kerusakannya ilmu. Wali ghairika, dan bagi selain kamu nuruhu, adapun cahayanya ilmu, ya kan. Jadi jangan sampai, ya kan, dosa dan kerusakan itu menimpa kepadamu, sedangkan pencerahan dan cahaya ilmu itu justru bagi selain kamu. Ya, maksudnya jangan nur ini adalah solahuhu wa najahuhu. Jadi kebaikan ilmu dan kesuksesan dari ilmu tersebut itu bagi selain kamu. Nah, ini nasihat Nabi Khidir kepada Musa, jangan seperti lilin. Maksudnya lilin itu kan memberi pencahayaan, ya kan, penerangan terhadap orang lain, tapi lilin sendiri itu terbakar, lumer, meleleh dan habis. Nah, ini gambaran orang yang seperti lilin ini, itu orang yang tujuan mencari ilmu bukan untuk diamalkan, tapi hanya untuk ingin ilmu itu diceritakan, dijelaskan kepada orang lain, sementara dirinya tidak mengamalkannya. Nah, itu namanya alaika bu'uruhun wa li ghairihi nuruhu. Bu'uruhu. Buruhu, bukan bu'uruhu. Alaika buruhu wa li ghairika nuruhu. Itu. Bagimu adalah kerusakan, dosa, tapi bagi orang lain itu cahaya dan pencerahan dari ilmu. Nah, ini janganlah seperti itu, katanya Nabi Khidir terhadap Nabi Musa. Ini cerita yang sangat terkenal, pertemuan antara dua orang soleh, dua Nabi Allah, yaitu Khidir dan Musa. Waqala, dan berkata Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata apa yang dikatakan, innama zahada, sungguh benci annasu, manusia, fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. 5, karena sesuatu ya rauna, yang nas itu berpendapat atau nas itu melihat min qillati intifa'i man, dari sedikitnya orang yang mengambil kemanfaatan, alima yang mengetahui, man itu bima, alima yang alama yang mengajarkan, nas itu bima terhadap dengan sesuatu, alima yang tahu, man itu. Maksudnya menurut Ali bin Abi Thalib, manusia itu benci dalam hal mencari ilmu karena orang yang diajarkannya itu, orang yang diberi pelajaran itu sedikit sekali memanfaatkan ilmu yang diajarkannya, ilmu yang telah diketahuinya. Artinya guru itu benci gitu ya terhadap murid, ya kan, yang tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajarinya gitu loh, atau sedikit sekali manfaatnya gitu. Artinya gini, ilmu kan ada ilmu manfaat, ada ilmu barokah gitu kan.
Nah, kalau ilmu manfaat itu ilmu yang diamalkan untuk diri sendiri, gitu kan, menjadi orang baik, bukan menjadi orang yang merugikan orang lain, lalu kemudian ditularkan kemanfaatannya itu ke keluarga, terus ke tetangga dan masyarakat gitu. Jadi ilmu yang bermanfaat. Nah, dan yang kedua ilmu yang barokah gitu. Nah, barokah itu kan pengertiannya ziyadatul khair alal khair. Jadi bertambahnya kebaikan atas kebaikan. Nah, dengan ilmu barokah ini meniscayakan harus ilmu manfaat dulu. Jadi tidak ada ceritanya ilmu barokah kalau ilmunya itu tidak dimanfaatkan. Jadi diamalkan, diaplikasikan, baru barokah. Barokah itu kan kebaikan dari ilmu yang diamalkan, secara kebaikannya itu berlipat-lipat yang dirasakan oleh seluruh atau oleh manusia yang lain. Waqala, dan berkata Abu Darda apa yang dikatakan akhafu ma, adapun lebih apa ya ditakut-takutinya, atau ya lebih takut-takutnya sesuatu, atau sesuatu yang lebih ditakutkan gitu loh. Akhafu, yang aku takuti, idza waqaftu, ketika aku berdiri, baina yadaillahi, di depan Allah, ayyaqula, di mana Allah berkata, qad alimta, sungguh kamu orang yang memiliki ilmu. Famadza, lalu kenapa? Famadza, apakah? Alimta, kamu amilta, kamu amalkan. Jadi Abu Darda itu berkata, sesuatu yang paling aku takuti gitu loh, ketika aku berdiri di hadapan Allah, lalu Allah berkata atau Allah bertanya, kamu orang yang memiliki ilmu, lalu apakah kamu mengamalkannya? Nah, gitu kan. Jadi pertanyaan ini yang ditakutkan oleh Abu Darda. Faka'ayyu qalu, dan seperti dikatakan, khairun, adalah lebih baik-baiknya, minal qauli, dari perkataan, fa'iluhu, adapun orang yang melakukannya qaul itu. Jadi sebaik-baik perkataan adalah perkataannya orang yang melakukan perkataan itu. Gitu, bukan omdo gitu. Jadi sebaik-baik perkataan adalah perkataannya orang yang melakukan apa yang dikatakannya. Wa khairun, adalah sebaik-baik, minas shawabi, dari kebenaran, qailuhu, adalah orang yang mengatakan as-shawab itu. Jadi sebaik-baik kebenaran adalah kebenaran yang dikatakan oleh orang yang melakukannya. Sebaik-baik kebenaran adalah orang yang mengatakan kebenaran itu. Jadi dia berkata benar, ya kan? Karena dia benar gitu. Wa khairun, dan sebaik-baik, minal ilmi, dari ilmu, hamiluhu, adalah orang yang membawa ilmu itu. Ya kan? Jadi sebaik-baik
ilmu ya orang yang menguasai dan membawa ilmu itu kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada. Waqila, dan dikatakan fi Manthuril Hikami, di dalam kitab Manthuril Hikam. Jadi Imam Mawardi ini sering mengutip kitab Manthuril Hikam ya. Lam yantafi', tidak mengambil kemanfaatan atau tidak memanfaatkan bi ilmihi, dengan ilmunya man seseorang. Taroka, yang meninggalkan, man itu al-amala, terhadap ilmu, bihi dengan al-amala, terhadap amal, bihi dengan ilmu. Jadi orang yang tidak bermanfaat ilmunya adalah orang yang meninggalkan amal, orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu. Gitu. Jadi tadi yang sudah dijelaskan bahwa ada ilmu manfaat, ada ilmu barokah, gitu kan. Nah, ilmu yang tidak manfaat adalah ilmunya seseorang yang tidak mengamalkan ilmunya. Itu. Berarti kebalikannya, ilmu yang bermanfaat adalah ilmunya seseorang yang mengamalkan ilmunya. Gitu kan. Man tarokal amal bihi, itu. Jadi ilmu seseorang yang tidak bermanfaat itu adalah seseorang yang meninggalkan amal, seseorang yang tidak mengamalkan ilmunya. Waqala, dan berkata ba'dul ulama'i, sebagian ulama, apa yang dikatakan thamratul ilmi, adapun buah ilmu, ayyu'mal diamalkan bihi ilmu. Jadi buahnya ilmu adalah amal. Jadi gitu kan, ada pepatah Arab yang mengatakan al-ilmu bila amalin kas-sajari bila samarin. Jadi ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon yang tidak berbuah, gitu. Jadi buah yang bisa dipetik, buah yang bisa dipanen dari ilmu pengetahuan itu adalah amal atau mengamalkan ilmu itu. Gitu. Wa thamratul amali, adapun buahnya amal, ayyujaru, adalah diberi pahala, alaihi amal. Jadi buahnya amal adalah pahala atau reward, ya kan? Jadi kalau ini kan ada reward and punishment, ya, ada apresiasi, ada pahala, dan ada siksa, gitu ya. Nah, jadi buah dari amal yaitu adalah reward atau pahala yang Allah janjikan itu. Wa qala, dan berkata ba'dus sulahai, sebagian orang-orang yang soleh. Ini jamak dari soleh, ya. Apa yang dikatakan oleh orang-orang soleh itu, al-ilmu, adapun ilmu, yahtifu, itu menyuarakan atau mengundang, yahtifu, menyuarakan, ya kan, bila amali, untuk mengamalkan. Fa in ajabahu, maka itu ketika amal itu merespon, menjawab terhadap ilmu itu.
Wa illa, dan kalau tidak merespon, wa illa kalau tidak ajabahu, irtahala, maka ilmu itu berpindah. Jadi ilmu itu mengajak gitu, menyuarakan untuk diamalkan gitu. Itu syaratnya kalau amal itu meresponnya gitu. Tapi kalau tidak ya maka ilmu itu berpindah. Artinya yahtifu itu ini ya kalau dilihat dari kalimat yahtifu itu kan suara tanpa rupa gitu. Makanya telepon itu kenapa di Arab itu dinamakan dengan hatif gitu ya. Itu kan hatif itu kan suara tanpa rupa gitu. Yang dulu itu hatif itu biasanya dari nurani, itu ada suara yang menganjurkan seseorang untuk berbuat baik gitu. Atau hatif itu suara tanpa rupa, malaikat bersuara kepada Nabi, itu hatif. Lalu hatif juga kadang jin, setan itu hatif bersuara menggoda kepada manusia ya. Itu suara tanpa rupa. Yahtifu ini juga suara tanpa rupa. Ilmu itu menyuarakan untuk diamalkan gitu. Nah, jadi ya makanya telepon itu kenapa dinamakan hatif, karena telepon itu kan kita menerima telepon itu kan ada suaranya, tapi rupa orang yang menelponnya itu kan tidak wujud gitu. Jadi makanya suara tanpa rupa, hatif. Nah ini sama, ilmu juga menyuarakan ya tanpa ada bentuk orangnya itu ilmu gitu, enggak, tapi menyuarakan untuk diamalkan ya. Waqala, dan berkata ba'dul hukama'i, itu sebagian bijak bestari atau sebagian filosof, khairul ilmi, ya kan, adapun lebih baik-baiknya ilmu, ma adalah sesuatu nafa'a yang bermanfaat, ma itu. Wa khairul qauli, dan adapun sebaik-baiknya perkataan, ma adalah sesuatu roda'a yang mencegah. Jadi sebaik-baik ilmu ya ilmu yang bermanfaat gitu. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan yang hati-hati gitu ya. Jadi waqala, dan berkata ba'dul udabai, sebagian sastrawan, apa yang dikatakan thamratul ulumi, adapun buahnya ilmu, al-amalu adalah amal atau mengamalkan, bil ma'lumi, terhadap sesuatu yang diketahuinya, ya kan. Jadi ini sastrawan ya. Buah dari ilmu adalah mengamalkan sesuatu yang diketahuinya. Waqala, dan berkata ba'dul bulaghai, sebagian ulama ahli balaghah, apa yang dikatakan min tamamil ilmi, bagian dari kesempurnaan ilmu, isti'maluhu, adapun ya adalah menggunakan atau mengaplikasikan ilmu tersebut. Wa min tamamil amali, bagian dari kesempurnaan amal, istiqlaluhu, adalah menganggap sedikit terhadap amal. Nah ini menarik. Jadi kesempurnaan ilmu itu terletak pada mengamalkannya, mengaplikasikannya, mengejawantahkan ilmu itu
tanda dari kesempurnaan ilmunya. Sedangkan sempurnanya amal adalah menganggap sedikit terhadap amal. Artinya amal baik dari hasil belajar atau mengamalkan ilmu, itu baru bisa dikatakan sempurna kalau menganggap apa yang sudah diamalkan itu masih sedikit gitu. Ya biasanya kan kadang ilmu itu misalkan luas, misalkan sampai 6, tapi yang diamalkan itu mungkin baru 2 sampai 3 gitu ya. Jadi menganggap sedikit yang sudah diamalkan itulah tanda kesempurnaan amal gitu. Faman adapun seseorang istamala yang man itu melakukan ilmahu terhadap ilmunya man, lam yakhlu maka man itu tidak sepi, tidak sunyi min rosyadin dari petunjuk gitu kan. Seseorang yang mengejawantahkan, seorang yang mengamalkan, mengaplikasikan ilmunya, maka orang itu pasti akan diberi rosyad, petunjuk gitu. Waman adapun seseorang istaqalla yang menganggap sedikit ya kan ilmahu terhadap amalahu, istaqalla yang man itu menganggap sedikit amalahu terhadap amalnya man ya kan, lam yuqassir maka man itu tidak sembrono, tidak meremehkan gitu kan, an muradin dari sesuatu yang dikehendaki ya. Jadi seseorang yang menganggap amalnya itu masih sedikit ya kan, maka seorang itu tidak berbuat sembarangan gitu ya. Waqala dan berkata Abu Tamam At-Ta'i, Bapak Abu Tamam At-Ta'i ini syair. Walam yahmidu min alimin ghairi amilin khilafan wala min amilin ghairi alimin. Walam yahmidu dan nas ya, manusia itu tidak memuji, tidak mengapresiasi ya, min alimin dari orang yang alim, ghairi amilin yang tidak mengamalkan ilmunya, khilafan itu khilaf ya, berbeda. Wala dan manusia itu juga tidak memuji, tidak mengapresiasi min amilin dari orang yang mengamalkan, ghairi alimin yang tidak berbasis ilmu, yang tidak memiliki ilmu. Nah ini menarik sekali. Ini sebenarnya Abu Tamam At-Ta'i ini seorang yang penyair ya. Beliau itu punya diwan. Diwan itu semacam nadom syair yang tentang berbagai persoalan dia syairkan dalam kitabnya, yaitu isi kodifikasi diwan syair-syairnya Abi Tamam, namanya nama kitabnya Al-Bayitani gitu. Nah itu nah dalam syairnya ini bagus sekali. Jadi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, maka
orang yang semacam ini tidak akan diapresiasi, tidak akan dihormati, tidak akan dipuji oleh manusia. Yang kedua, orang yang tidak akan diapresiasi, orang yang tidak akan dipuji oleh manusia, yaitu orang yang mengamalkan tapi tidak berilmu. Itulah. Nah, jadi makanya kan ada syair lagi yang senada dengan syair ini di kitab yang lain mengatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, ya kan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang tidak berbasis ilmu, orang yang tidak memiliki ilmu tapi mengamalkan, gitu kan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalnya itu mardudah, ditolak, la tuqbalu, yang tidak diterima, gitu. Jadi misalkan orang mengamalkan sholat, ya kan getol sholat, tapi dia tidak tahu ilmunya sholat, gitu. Ya maka amal sholatnya ini mardudah, tidak ditolak, latuk balu, tidak diterima, sebab boleh jadi dia tidak tahu syarat rukunnya sholat, harus menghadap kemana, lalu kemudian sebelum sholat itu apa dulu yang dilakukan. Nah karena ini dia tidak tahu ilmunya, gitu kan, tapi mengamalkan sholat misalkan, nah ini tertolak dan tidak bisa diterima, sebab ya amalnya itu tidak berbasis ilmu, itu kan. Jadi itu berbahaya, gitu. Orang yang gairah keislamannya itu tinggi, gitu kan, ingin mengamalkan ritual-ritual Islam atau menunjukkan identitas Islamnya, tapi tidak berbasis ilmu, gitu. Nah, tidak berbasis ilmu itu seperti, ya makanya itu sesuai dengan syair yang di sini, amil tapi ghairi alim, itu orang yang melakukan, ingin identitas keislamannya terekspos, terpublikasi, tapi tidak berbasis ilmu. Nah, ini orang yang kata syair ini tidak akan dipuji, tidak akan diapresiasi, bahkan sebaliknya dia akan mendapatkan cibiran, cercaan, dan bulian, gitu kan. Itu. Jadi makanya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang tidak memiliki ilmu, bi ghairi ilmin ya'malu, tapi mengamalkan, ya kan, a'maluhu, semua amalnya itu mardudatun la tuqbalu. Jadi tertolak dan tidak bisa diterima. Ya karena sebenarnya al-ilmu imamun wal amal ma'mumuhu. Jadi ilmu dulu itu, baru kemudian amal. Karena amal itu kan mengamalkan apa ilmunya, gitu. Kalau amal dulu tidak ada ilmu, mau mengamalkan apa kan, gitu. Berbasis apa amalnya itu? Kan nggak ada jadinya. Ra'au, dan nas itu berpendapat atau melihat turuqatal mazdi, terhadap jalan-jalan keagungan. Aujan itu bengkong, jadi tidak on the track lagi, keluar dari track,
fadi'atan yang sangat. Fa'aqta'ul ajzi, adapun lebih terputus-putusnya ketidakmampuan indahum menurut manusia, ajzu hazimin, ketidakmampuannya orang yang teguh hatinya. Jadi manusia itu melihat jalan-jalan keagungan itu bengkong, berbelok gitu. Yaitu karena tidak berbasis ilmu, jalan agung, ya kan? Tapi tidak on the track gitu. Jadinya aujan fadi'atan. Jadi sangat berbelok, itu mestinya lurus menjadi belok gitu. Nah, di mata manusia itu ketidakmampuan yang paling ekstrim adalah ketidakmampuannya orang yang keras hati, itu keras hati, atau ya kepala batu gitu, orang yang sulit untuk dinasehati, orang yang tidak mampu tapi keras hati. Nah, itu yang membuat sulit untuk dikasih nasihat, sulit untuk dikasih pencerahan, sulit dikasih ini sebenarnya, tapi dia tidak mampu. Nah, itu yang gitu. Dan orang-orang yang semacam inilah yang akan membelokkan jalan-jalan kemuliaan gitu. Li'annahu, karena sesungguhnya ini dhamirsaan ya. Lama karena ketika ada ilmunya alim, hujjatan sebagai hujjah, sebagai argumentasi, alaman atas seseorang, akhoda yang mengambil man itu, anhu dari alim, wa iqtabasahu, dan man itu mengambil terhadap ilmu, minhu dari alim, hatta yalzamu, sehingga tetap al-amalu, amal bihi, dengan ilmu, wal masiru, dan berjalan ilaihi, kepada ilmu. Karena maka ilmu itu ada, alaihi, atas alim, ahajju, itu lebih lebih kuat hujahnya gitu, lebih kuat argumentasinya, walahu, dan bagi alim, alzamu, itu lebih kokoh. Nah, jadi ketika ilmunya alim, ketika ilmunya orang yang berilmu itu dijadikan hujah, gitu kan, dijadikan argumentasi, dikutip oleh muridnya, oleh pengikutnya, ya kan, diambil hujahnya itu oleh orang-orang yang belajar kepadanya atau membaca bukunya, dan alim itu orang yang berilmu itu mengamalkan apa yang dikatakan, dan memang alim itu juga berjalan sesuai dengan ilmu yang hujah atau argumentasi, narasi yang dijelaskannya itu, maka gitu, ilmunya orang alim itu ahajju, argumentasinya itu lebih kuat gitu. Ya, maksudnya antara ilmu dengan, antara wacana dengan amaliyahnya, antara wawasan narasi yang disampaikan kepada orang dengan amalnya itu konsisten gitu. Nah, itu lebih kokoh, lebih hujahnya lebih kokoh dan lebih mantap, katanya gitu. Ya, kadang kan ada orang yang menganjurkan untuk berbuat adil tapi tidak adil, kan inkonsisten. Ada orang yang antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan itu inkonsisten gitu. Nah, itu akan melemahkan
daya kuat hujahnya, argumentasinya. Tapi kalau orang yang konsisten gitu antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan itu serasi, itu ahajju walahu alzam. Jadi hujahnya itu kuat. Gitu. Ada adzan. Iya. Dilanjutkan. Ya. La ilaha illallah. Allahumma arba'ati damati samati wa salati al-qimati sayyidina Muhammad. Nah, oke. Nah, kenapa kita lanjutkan setelah selesai adzan? Kenapa hujahnya, argumentasinya orang yang berilmu dan ilmunya itu diamalkan itu lebih kuat hujahnya? Ini alasannya li'anna martabatal ilmi, karena sesungguhnya derajat atau martabat ilmu qabla martabatil qauli adalah sebelum martabatnya ucapan.
Jadi ilmu, lalu kemudian ucapan, ya kan? Jadi ilmu dulu ya, lalu kemudian ucapan. Kama sebagaimana anna martabatal ilmi, sesungguhnya martabatnya ilmu, qabla martabatil amali, adalah sebelum martabatnya amal. Jadi berarti ilmu, setelah ilmu, qaul, ucapan, statement, gitu kan. Lalu kemudian amal, gitu. Jadi runutannya seperti itu. Jadi orang yang berilmu, ya kan, lalu kemudian ilmunya itu diucapkan atau ditulis, gitu kan. Nah, setelah ditulis, kemudian dia amalkan, konsisten antara ilmu, ucapan, atau statement, atau tulisan-tulisannya dengan amalnya, itu memiliki sinergi, memiliki konsistensi. Nah, itulah yang membuat ahadju, hujahnya, argumentasinya itu lebih kuat, gitu. Jadi misalkan orang memiliki ilmu itu mengatakan bahwa ya menganjurkan keadilan, kesetaraan, demokrasi dan lain sebagainya, misalkan itu kan ilmu. Lalu kemudian wawasannya itu dituliskan atau diucapkan. Nah, dalam kesehariannya apa yang diucapkan itu konsisten, gitu. Nah, maka orang itu kan melihat, wah ini katanya, ini kuat gitu hujah dan argumentasinya, karena konsistensi antara amal, aplikasi atau ejawantah gitu dengan apa yang dikatakan dan ilmunya, gitu. Gitu kan, kadang orang itu kan juga bukan hanya melihat apa yang dikatakan, tapi juga melihat apa yang dilakukan, gitu. Dan yang dilakukan itu yang mengokohkan apa yang dikatakan, gitu. Waqad qala, dan berkata, sungguh berkata, Abul Utahiyah rahimahu, semoga Allah memberikan kasih sayang, rahmat terhadap Abu Ta'iyah, Allah. Isma, katanya, dengarkanlah kamu, ilal ahkami, terhadap hukum-hukum syariat, ya, hukum-hukum, tahmiluha, yang membawa terhadap ahkam, arwatu, ruwat itu orang-orang yang alim yang menjelaskan, gitu, ilaika, kepadamu, anka, dari kamu, wa'lam, dan ketahuilah kamu, hudita, semoga kamu diberi hidayah atau diberi petunjuk, bi annaha, maka sesungguhnya ahkam, hujajun, adalah hujjah-hujjah, adalah argumentasi-argumentasi, takunu, yang ada, alaika, atas kamu, minka, dari kamu. Nah, ini akhirnya ini menarik ini. Ketahuilah, dengarkanlah, gitu kan. Dengarkanlah hukum-hukum yang atau narasi syariat, gitu, yang telah dibawa oleh para ulama yang menjelaskan kepadamu, dengarkanlah itu apa, anka, dari kamu. Nah, ya, maksudnya apa? Maksudnya setelah kita mendengarkan, ya kan,
paparan dari ulama tentang syariat Islam, misalnya tentang fikih ya, tentang berbagai pengetahuan agama. Setelah kita mendengarkan yang telah dijelaskan oleh para ulama yang membawa pengetahuan itu, jelaskan kepadamu, maka setelah itu kamu dengarkan juga dari kamu, itu anka dari kamu. Jadi kalau anjuran mendengarkan apa yang dijelaskan oleh para ulama, itu kan, ya kan, kita mendengarkan masuk ke kuping kanan kiri, lalu kemudian di dalam hati, lalu kemudian kita paham, kan seperti itu. Nah, setelah itu kita juga disuruh untuk mendengarkan dari diri kita sendiri, gitu. Nah, kan hati kita akan berkata, wah ini kamu harus belajar, kamu harus membaca, kamu harus berbuat baik, kamu harus ibadah, kamu harus tidak boleh menyakiti, tidak boleh gitu. Itu kan perkataan-perkataan hati kita kepada diri kita. Nah, dan itu kita harus dengarkan, gitu. Jadi mendengarkan itu apa yang datang dari luar masuk ke kuping kita, ke dalam diri kita, dan juga mendengarkan dari diri kita sendiri. Jadi setelah kita memiliki wawasan, pengetahuan, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tepat, mana yang tidak tepat, mana yang maslahat, mana yang mafsadat, mana yang aslah, ada yang dan macam-macamnya. Nah, itu harus kita dengarkan dari nurani kita itu, gitu. Nah, kalau begitu ya semoga akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk, dan itulah katanya, ketahuilah bahwa itulah hujjah yang disampaikan kepadamu dan hujjah dari kamu, gitu. Hujjah takunu alaika minka, gitu. Jadi hujjah, narasi, pengetahuan, argumentasi yang datang dari orang alim kepada diri kita, dan hujjah yang dari diri kita, gitu, untuk diejawantahkan dalam amal, gitu. Ya kan, kadang kan ada istilahnya, ulama kita, kiai kita kan ngomong, jangan sampai masuk kuping kanan, keluar dari kuping kiri, gitu. Jadi ilmu atau masukan wawasan pengetahuan dari luar itu ya jangan sampai masuk kuping kanan, keluar ke kuping kiri, gitu. Jadi harus masuk dari kuping kanan, ya masuk ke dalam. Nah, setelah penuh dalam diri kita, maka dengarkanlah apa yang dari dalam diri kita itu untuk kita ejawantahkan, gitu. Alal alimi, bagi atas orang alim, orang yang berilmu, alla yakuna, mestinya tidak mengatakan alim itu ma terhadap sesuatu la yaf'alu, yang alim itu tidak melakukannya. Jadi sebaiknya orang yang alim, orang yang berilmu itu tidak mengatakan sesuatu yang tidak dia lakukan. Summa liyajtaniba, kemudian alim itu menjauhi ayyakula, alim itu menjauhi apa terhadap alim mengatakannya alim ma terhadap sesuatu la yaf'alu, yang alim itu tidak melakukannya. Wa ayyamuru, dan
alim itu menjauhi ayak muro alim melakukan bima terhadap sesuatu layak tamiru yang alim itu tidak melakukannya juga. Wa ayyusirro, dan alim itu menyamarkan ghairoma terhadap selainnya sesuatu yadharu yang tampak ma itu. Wala yaj'alu, dan alim itu jangan jadi qaula syair, seperti apa yang dikatakan oleh penyair, hada, inilah qaul atau inilah syair. Jadi yang pertama katanya, jauhilah orang alim itu berkata sesuatu yang tidak diamalkan. Satu. Yang kedua, jauhilah orang alim itu memerintahkan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya. Gitu. Yang ketiga, orang alim jauhkanlah dari menyamarkan atau menimbun atau menutup-nutupi ilmu yang tidak tampak atau yang belum diketahui orang itu. Dan jangan menjadi seperti dalam syair yang akan dibacakan berikutnya. Jadi ini kekuatan teladan ya. Jadi transfer knowledge itu kan mentransfer ilmu pengetahuan itu kan selain dari apa yang dikatakan, apa yang ditulis, apa yang dijelaskan, itu dengan teladan gitu, dengan praktek gitu ya. Jadi kalau ngomong saja tapi tidak dipraktekkan itu jangan seperti jauhilah yang seperti itu katanya. Kadang juga seorang murid atau santri itu belajar bukan hanya dari apa yang dikatakan oleh kiainya, tapi belajar dari teladan akhlak dan kebiasaan kiainya gitu. Nah, apa yang ini dikatakan oleh penyair, i'mal ya, amalkanlah gitu kan. Kamu biqauli dengan ucapanku. Wa in qasortu, meskipun saya sembrono, sembarangan atau tidak melakukan gitu. Fi amali, di dalam amalku katanya. Wah, itu kan yanfa'uka, maka bermanfaat terhadap kamu qauli, ucapanku, wala yadurruka, dan tidak membahayakan terhadap kamu taksiri, sikap sembrono atau PPK-nya aku, atau sikap semaunya sendirinya saya gitu. Nah ini, jangan seperti orang alim itu, jangan seperti syair ini. I'mal biqauli wa in qassortu fi amali yanfa'uka qauli wa la yadurruka taqsiri, gitu kan. Amalkanlah apa yang aku katakan katanya. Meskipun saya sendiri tidak mengamalkannya gitu. Meskipun saya sendiri semau saya diamalkan atau tidak gitu. Yang penting kamu mengamalkan apa yang saya katakan gitu. Alasannya, apa yang aku katakan itu bermanfaat kepadamu katanya. Sedangkan sikap semau saya, semau gue, sembrono, sikap sembrono saya itu tidak membahayakan kamu katanya gitu. Nah, jangan seperti ini orang alim itu. Jadi menyuruh orang lain untuk mengamalkan apa yang dia katakan, sedangkan dia sendiri tidak mengamalkannya. Dengan alasan apa yang dikatakannya itu bermanfaat kepadanya, kepada orang lain, sementara amaliyah buruknya atau
ketidak mengamalkannya itu tidak membahayakan orang lain. Nah ini jangan seperti ini, katanya. Jangan seperti apa yang dikatakan syair ini, gitu. Uzron, alasan, ya, memberikan alasan lahu bagi alim fi taksirihi, dalam sikap sembrononya alim. Fayaduruhu, maka taksir itu madarat, berbahaya terhadap alim itu sendiri. Wa illam yadur, meskipun ya kan taksir, sikap sembrononya itu tidak berbahaya ghairahu, terhadap selainnya alim. Nah, ini alasan bagi orang lain, bagi orang alim, sikap semaunya sendiri, sikap sembrononya, itu katanya, ya itu sebenarnya sembrononya itu berbahaya kepada dirinya sendiri, meskipun tidak berbahaya, tidak merugikan orang lain, ya kan? Fa inna israrul nafsi, maka sesungguhnya israr ini ya i'dzar, ya, menetapkan apa, menetapinya diri, menetapkannya diri sendiri, yughriha. Nah, yughriha itu ini kan seakar kata dengan hurur, ya. Tapi ini bisa diartikan apa, ya, berani atau menipu, ya, menipu nafas, gitu. Wa yuhsinu, yang dan menganggap baik israr itu laha, kepada nafas, musawiha, terhadap sesuatu yang buruk terhadap nafas. Jadi alasan yang tadi itu bahwa sembrononya diri sendiri itu tidak membahayakan bagi dirinya, tapi itu kan tidak membahayakan orang lain, tapi membahayakan diri sendiri, karena dia tertipu oleh dirinya sendiri dan menganggap, ya kan, menganggap baik terhadap sesuatu yang buruk kepada dirinya. Gitu. Artinya kan ilmu itu kan untuk baik bagi diri, keluarga, dan orang lain, gitu kan. Bukan hanya ilmu itu baik untuk orang lain, tapi tidak baik untuk diri sendiri, gitu ya. Nah, kalau ada orang yang mengatakan bahwa sikap sembrono, tidak mengamalkan ilmu, itu tidak berbahaya untuk orang lain, tapi kan berbahaya bagi dirinya sendiri, itu namanya tertipu oleh dirinya sendiri, dan dia menganggap baik-baik saja terhadap sesuatu yang buruk yang menimpa, yang akan menimpa pada dirinya itu. Fa innaman, maka sesungguhnya seseorang, qala, yang berkata man itu, ma, terhadap sesuatu, la yaf'alu, yang man itu tidak melakukannya, faqad makaru, maka sungguh orang itu makar. Makar itu merekayasa, ya, makar gitu. Jadi orang yang mengatakan sesuatu yang tidak dilakukan itu adalah sikap makar. Itu. Waman, dan adapun seorang amaro, itu man itu melakukan bima, terhadap sesuatu, la ya'tamiru, yang man itu tidak melakukannya, faqad khada'a, maka sungguh man itu
ya tertipu gitu. Khid'ah itu kan tipu daya gitu. Orang yang melakukan sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukannya, maka orang itu tertipu gitu. Ya, tertipu oleh dirinya sendiri gitu. Padahal aslinya ilmu itu kan untuk memperbaiki diri dan orang lain. Tapi dia ini memberi pencerahan terhadap orang lain tapi dirinya tidak melakukannya. Ini kan tertipu oleh dirinya sendiri. Waman adapun seorang asarru menyamarkan atau menutup-nutupi man itu ghairoma terhadap selain sesuatu yadharu yang tampak ma itu faqad nafaqa maka sungguh orang itu munafik. Ya, orang yang menutup-nutupi ya kan selain sesuatu yang tampak maka orang itu munafik. Ya, artinya menimbun ilmu gitu kan atau menutup-nutupi ilmu pengetahuan. Nah, itu termasuk munafik katanya gitu di sini. Jadi wa qad ruwiya dan sungguh diriwayatkan anin nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sesungguhnya Nabi qala itu berkata Nabi al makaru adapun sikap makar rekayasa wal khadi'atu dan tipu daya wa sahibaha dan pemilik kedua pemilik yaitu makar dan khadi'ah finnari itu di dalam neraka. Jadi orang yang makar dan orang yang khadi'ah tipu daya itu tempatnya ada di neraka. Itu. Ala anna amrohu maka sesungguhnya perintahnya alim bima terhadap sesuatu la ya'tamiru yang alim itu tidak melakukannya. Mutarrahun itu adalah orang yang ya dibuang. Ya dibuang kayak gitu. Jadi perintahnya orang alim, orang yang berilmu terhadap sesuatu yang tidak dia lakukan sendiri maka itu terbuang, mutarrahah. Dibuang saja gitu katanya. Wa inkaruhu dan adapun mengingkarinya orang alim ma terhadap sesuatu la yunkiruhu yang alim itu tidak mengingkari ma itu min nafsihi dari dirinya alim mustaqbahun itu dianggap buruk ya kan. Jadi melarang sesuatu tapi dia sendiri tidak melarang untuk dirinya sendiri, nah itu buruk. Atau memerintahkan sesuatu yang dia tidak melakukannya itu dibuang saja katanya, terbuang gitu. Bal rubama dan terkadang ada dalika amaro bima lam yu'mar itu sababan adalah sebab li ighroril ma'muri ya kan membujuk orang yang diperintah makmur bitarkima dengan meninggalkan sesuatu yu'maru yang diperintahkan makmur itu bihi dengan inadan ya karena melawan ya terkadang itu ya kan orang ya kan orang gini orang alim memerintahkan sesuatu ya kan kepada makmur kepada seseorang yang diperintahkan gitu. Tapi orang alim sendiri tidak melakukannya itu. Nah, ini akan menjadi amunisi, akan menjadi sebab
bagi makmur, bagi orang yang diperintah untuk meninggalkan sesuatu yang diperintahkannya, tapi alasannya adalah ini satu perlawanan itu. Jadi kenapa kamu tidak melakukan apa yang saya perintahkan? Dia akan melawan. Loh, kamu sendiri tidak melakukannya, Anda sendiri tidak melakukannya. Gitu. Jadi akan ada arus balik, akan ada perlawanan gitu. Dari makmur, amir orang yang orang yang memerintahkan, makmur orang yang diperintah. Amir orang yang memerintahkan tapi tidak melakukan yang dia perintahkan, ya kan? Maka akan menjadi penyebab makmur orang yang diperintahkan untuk tidak melakukan atau untuk meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dengan apa? Dengan melawan gitu, sebagai perlawanan. Oh, Anda sendiri tidak melakukan apa yang Anda perintah, gitu loh. Kenapa Anda memerintahkan kepada saya, gitu kan? Wa irtakabi dan wa irtakabi ma dan melakukan sesuatu nuhia yang naha yang nuhia yang dicegah makmur itu anhu dari ma kiadan itu adalah rekayasa. Kiadan itu baghdun lahu, marah gitu ya. Ya, jadi begitupun sesuatu yang larangan. Misalkan orang alim melarang sesuatu, ya kan? Melarang sesuatu, tapi orang alim itu melakukannya sendiri. Itu apa yang dilarangnya. Nah, maka orang yang dilarang itu akan melakukan juga apa yang dilarang oleh orang alim itu, tapi tujuannya adalah kiadan atau baghdun, marah gitu, karena marah gitu. Jadi orang alim melarang sesuatu tapi dia itu melakukannya sendiri, maka masyarakatnya atau umatnya juga akan melakukan apa yang dilarang oleh orang alim itu, ya kan? Tujuannya karena marah gitu. Jadi itulah pentingnya konsistensi itu, keselarasan antara ilmu, qaul, perkataan, dan amal itu. Karena orang yang menerima transfer knowledge, transfer ilmu pengetahuan, dia akan protes gitu. Kalau orang yang berilmu yang memberi pengetahuan itu, mengajar pengetahuan itu tidak konsisten, tidak komitmen, tidak selaras antara ilmu dan amal sehari-harinya. Makanya Rasulullah itu kan di dalam Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lalu kemudian ada lagi dalam ayat itu uswatun hasanah, ya kan, Rasulullah sebagai uswah gitu ya. Uswah itu teladan itu contoh itu ya dari apa yang dilakukan sehari-hari, bukan hanya apa yang dikatakan gitu. Nah,
uswah itu, teladan itu adalah amal gitu sehari-hari yang konsisten dengan ilmu dan apa yang diamalkan. Karena sejatinya pengetahuan itu bukan hanya didapatkan dari apa yang dikatakan, tapi juga apa yang dilakukan. Hadis itu kan, aqwaluhu wa af'aluhu, ya kan, wa takriruhu. Jadi perkataan, perbuatan, dan kebiasaan. Nah, apalagi kalau dalam konteks anak kecil, gitu, transfer knowledge, gitu, transfer pengetahuan terhadap anak kecil itu yang paling mujarab itu adalah dengan contoh-contoh, gitu, dengan praktek, gitu. Karena dengan praktek anak kecil itu akan mengikuti, gitu. Misalkan orang tua yang rajin atau yang selalu sholat 5 waktu, orang tua yang selalu ngaji Quran, orang tua yang selalu membaca kitab, membaca buku, baik terhadap orang lain. Nah, itu dipertontonkan di hadapan anak, gitu. Nah, itu juga transfer knowledge, mentransfer ilmu pengetahuan terhadap anak, gitu, melalui praktek-praktek, melalui teladan, gitu kan. Makanya ada perkembangan pengetahuan, istilahnya dengan LVE itu living values education. Jadi menghidupkan nilai-nilai luhur dalam keseharian, gitu. Itu juga termasuk transfer knowledge, gitu. Kalau ingin mentransfer apa itu pentingnya tawadhu, apa itu pentingnya rendah hati, ya dengan praktik, gitu. Dengan ucapan yang rendah hati, dengan perbuatan yang rendah hati, ya itulah bisa dipetik tawadhu di situ, gitu. Nah, dan nilai-nilai luhur yang lainnya dengan praktik, dengan amal. Di kitab ini sangat bagus sekali menekankan agar ilmu itu dihidupkan dalam keseharian, gitu. Bukan hanya diwacanakan, bukan hanya diucapkan saja, gitu. Semoga kita bisa menjadi orang yang bisa selaras antara ilmu, perkataan, dan amal kita. Cukup sekian pengajian pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.